Ada yang bilang, oh Yahya Waloni juga. Yahya Waloni juga suka menista agama. Oi kawan, beda kelas. Beda kelas. Kami tahu etika hidup, kami tahu etika bermasyarakat, kami tahu etika beragama. Kami menyindir hanya suara teori, ajarannya. Kami tidak pernah menyinggung, menyentuh simbol-simbol yang dianggap suci oleh agama lain. Camkan baik-baik. Tadi saya mau berangkat ke Lok Sumawe, sementara minum kopi, ada orang pakai salib. Saya tanya, dia bilang dia dari Nias. Kau mengerti lambang salib itu? Dia bilang, iya, ini lambang Kristen. Bukan, itu lambang eksekusi mati Romawi. Kamu ada Alkitab? Dia bilang tidak. Kau pulang ke Nias, kau baca Galatia pasal 3 ayat 13. Kau baca ya. Kok Bapak tahu kitab saya? Ya tahu, saya pendeta dulu, bagaimana saya tidak tahu? Langsung pucat mukanya. Oh ini Pak Yahya ya? Iya, kenapa? Langsung gas kau situ. Karena saya lihat dia juga kecil kurus. Ini kalau kau lipat saya kata lempar ke sana ini. Makanya saya berani karena dia kecil. Kau baca ya Galatia pasal 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang tergantung pada tiang salib. Jadi jangan pakai bule di Amerika, artis-artis Hollywood pakai kalung salib bukan karena fake, aksesoris. Karena ini Alkitab kemana-mana kan pakai kitab. Di gereja hari Minggu, awas tunggu hari Minggu Bu ya. Ibu lihat nanti rok pendek, kitab tebal begini. Naik bukan naik mobil, motorcycle. Sudah miskin kafir lagi. Jauh alal kupar keras kepada kafir supaya sembuh, termasuk wali kota Solo ini. Jangan dengar, beliau ini kan sarjana, terpelajar sampai jadi pejabat. Masa mau dengar omong kosong pendeta? Saya sudah 13 kali dilapor, pernah muncul di televisi, dan saya langsung datang ke Mabes Polri sana. Saya sudah dilapor, saya jenderal. Terlalu over kooperatif ini Ustaz. Enggak, saya bilang sudah lelah juga kesana kemari berdakwah. Saya pingin sekali masuk penjara ini. Penceramah kontroversial Yahya Waloni dibekuk tim Bareskrim Mabes Polri sore tadi. Penangkapan Yahya Waloni diduga berkaitan dengan laporan komunitas masyarakat cinta pluralisme terkait penistaan agama. Yahya Waloni terancam pasal 11 terkait Undang-Undang ITE. Sebelumnya, penangkapan Yahya Waloni juga digaungkan warganet menyusul dengan diciduknya Muhammad KC dengan kasus yang sama, penistaan agama. Itulah orang Islam. Nah ini baru kursi ceramah. Kalau tadi itu kursi pemalas, itu tadi kursi mau nikah itu Bu. Itu sana itu di gereja cocok, di masjid tidak boleh. Itu di gereja cocok, di masjid tidak boleh. Saya sudah lama pakai itu, malas. Pakai yang begini-ginilah. Saudara jangan pikir bahwa Kristen dengan Kristen itu sama dengan umat Islam. Tidak. Orang Kristen dengan Kristen itu tidak rukun, tidak damai. Gereja Pantekosta melarang jemaatnya pergi ke Protestan. Gereja Protestan melarang jemaatnya pergi ke Pantekosta Katolik. Kenapa? Karena masing-masing pendeta mempertahankan omset income. Dia pimpin 100 kepala keluarga, rata-rata satu keluarga 1 juta gajinya, berarti income pendeta tiap bulan 10 juta. Karena 10 dari gaji bayar ke Pak Pendeta. Makanya gereja dari zaman berdirinya sampai hari ini, gereja tidak pernah aman. Saya pernah di Kendari ceramah, Masjid Al-Akbar, di sebelahnya ada gereja Gap Sultan, hanya beda dinding. Kebetulan pendeta yang di sebelah itu teman saya waktu kuliah, Wilson. Saya bilang, pendeta Wilson yang nonton saya ceramah itu masuk neraka. Wilson ketawa, hahaha. Datang kasat Intel itu orang Manado, AKP Tinduku, kasat Intel Polres Kendari. Cross check, tanya, datang ke hotel. Polisi-polisi datang sama saya, yang sersan-sersan. Ustadz, apa? Ustadz pulang. Komandan saya bersenjata, dia marah sama Ustadz. Allahu Akbar. Mana komandan? Suruh ke sini supaya saya Islamkan. Begitu. Datang, Assalamualaikum Ustadz. Saya tidak balas karena belum disunat, kan begitu. Nggak saya balas. Silakan komandan duduk. Allah Akbar. Ustadz, apa? Ustadz, saya ceramahnya bagus sekali, saya mau mengerti. Tapi Ustadz bilang pendeta saya masuk neraka, itu yang membuat saya tidak senang. Itu maksud Ustadz apa? Begini, jangankan pendeta Bapak, sedangkan Bapak biar jenderal 100 bintang juga neraka. Bukti kepalsuan ada. Waktu saya masih pendeta, saya bilang begini, dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan bagaimana ini?
Ada nabi yang, ada ayat yang belum sempat ditulis, lalu saya tulis di belakang. Nabinya belum sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Ada palsu ini semua. Kasihan orang Kristen, harus kembali. Harus kembali. Salah sih pendeta-pendeta itu, harusnya jangan lapor UAS ke polisi, lapor ke Yesus. Keluar dari ruang gereja. Assalamualaikum sus. Waalaikumsalam. Ada apa? Itu Yahya Waloni itu kurang ajar betul. Engkau kan adalah Tuhan. Iya. Lalu Tuhan kamu? Iya. Tolong tuh Yahya Waloni itu ya sus. Dia sering keliling Indonesia pakai mobil, biar mobilnya masuk jurang dan dia mati satu keluarga. Yesus bilang sulit juga karena aku kan Tuhan untuk kamu bukan untuk dia. Gak mempan. Oh, jadi ente bukan Tuhan untuk dia? Bukan. Kita kan Tuhannya Kristen, bukan Tuhan semua umat manusia. Artinya silakan kau tuhankan apa saja. Itu versi lakum dinukum waliyadin. Gak mempan. Lapor ke Tuhan. Waalaikumsalam Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa? Matius, Markus, Stefanus. Ini Tuhan. Ini Yahya Waloni dengan Ustadz Abdul Somad ini sudah menyinggung agama kami. Coba Tuhan hukumlah lidah mereka itu. Apalagi itu Yahya Waloni. Coba kalau dia bawa mobil biar di tol Solo, Tuhan jawab, jangan, kamu itu kan kafir. Di mana Tuhan? Ya baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9, kata Tuhan. Markus berapa? 23 ayat 9. Kamu bawa Alkitab enggak? Bawa Tuhan. Ya buka. Buka Markus 23. Apa bunyinya? Jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa, hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Kamu tahu siapa yang bicara itu? Ya, siapa? Yesus. Nah kalau Yesus yang bicara begitu, dia Tuhan atau bukan? Ya jelas bukan dong. Nah kenapa kamu tuhankan dia? Coba kamu buka Al-Quran. Di mana? Al-Maidah. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Sudah jelas? Sudah. Berarti saya kafir ya? Iya, kamu kafir. Dua perbandingan ayat dari dua versi Bible yang berbeda. Yang benar adalah Al-Quran sebagai pelurus. Ente di sana yang salah, Al-Quran yang meluruskan. Jangan dijadikan sebagai pemban. Asidau alal kupar, keras kepada kafir supaya sembuh. Termasuk wali kota Solo ini. Jangan dengar, beliau ini kan sarjana, terpelajar sampai jadi pejabat. Masa mau dengar omong kosong pendeta? Masuk saja ke dalam walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi pendeta-pendeta itu orang yang memalsukan Alkitab Bible. 200 tahun Isa sudah diangkat di langit keempat, baru kitab suci Kristen ini muncul, berdiri di atas spekulasi logika filsafat manusia. Maka ketuhanan yang mereka anut adalah ketuhanan filsafat, teori filsafat.